Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2019D akan menjelaskan materi Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang hakikat dan sejarah MSDM, yang akan dijelaskan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Atinfia Rohima, NPM 719212762. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat MSDM menurut para ahli. Menurut Dr. Andas Melayu SP Hasibuan menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui mendapatkan, mempertahankan, memberhentikan, mengembangkan, dan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan sebaik-baiknya. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya MSDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi, seiring dengan itu manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan, termasuk kesejahteraannya. Akhirnya, saat itu dibentuk apa yang disebut Sekretaris Kesejahteraan, Hasibuan 1997. Tugas utama Sekretaris Kesejahteraan tersebut adalah memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh yang lain, ternyata kedua pelopor tersebut saling mengisi. Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisien dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satrawi, NPM 719212904. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen SDM. Manajemen SDM, sumber daya manusia, MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. Menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa,
dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler 1997, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seorang yang menjalankan aspek atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Sementara itu, Schuckler 1992 mengartikan manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya MSDM. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. 2. Menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan atas treatment in replace and treatment is replace. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pembangunan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan kebutuhan tenaga kerja. 5. Memantau perkembangan organisasi serikat pekerja. 6. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian pada karyawan. 7. Mengatur motivasi karyawan serta pemberhentian karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Riyadi, NPM 719212813. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tujuan beserta fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini disebutkan bahwa fungsi manajemen itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Terus yang kedua adalah fungsi operasional yang mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fungsi manajerial, yakni perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar kebutuhan organisasi itu dengan pegawai itu sesuai. Dengan terjadinya kesesuaian antara pegawai dan organisasi, maka organisasi itu dapat berjalan dengan efisien. Terus yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai, menetapkan pembagian kerjanya, hubungan delegasi, integrasi, dan juga lain-lain. Terus yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar rasa kerjasamanya itu tinggi, sehingga dengan mempunyai rasa kerja yang tinggi, organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Terus yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian di sini merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar pegawai itu dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Terus yang kedua adalah fungsi operasional. Yang pertama
di sini adalah pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan. Keterampilan baik secara teoritis, moral, dan lain-lain melalui pendidikan atau pelatihan yang akan dilakukan oleh atasannya. Terus selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa berupa jasa ataupun uang kepada pegawai sebagai imbalan jasa atau kesamaan. Jadi pekerja melakukan jasa kepada suatu organisasi, maka organisasi juga harus membalasnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pengintegrasian. Di sini merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan juga kebutuhan pegawainya. Sehingga dengan adanya pengintegrasian dapat tercipta kerjasama dan serasi untuk saling membantu, menguntungkan, dan mencapai tujuan suatu organisasi. Terus yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Di sini adalah kegiatan meningkatkan kondisi fisik maupun mental, loyalitas, kerjasama suatu pekerja agar mereka tetap mau bekerja sampai waktunya, sampai batas waktu, yakni pensiun. Terus yang selanjutnya lagi adalah kedisiplinan. Merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting karena kunci terwujudnya suatu organisasi, kesuksesan suatu organisasi itu adalah kedisiplinan. Nah, yang terakhir adalah pemberhentian. Pemberhentian merupakan hilangnya kerjasama, hilangnya kontak, hilangnya hubungan antara seorang pekerja dan suatu organisasi tersebut. Nah, ini disebabkan banyak faktor. Yang pertama adalah faktor keinginan dari suatu organisasi atau keinginan dari suatu pegawai ataupun kontrak kerjanya sudah berakhir atau pensiun dan lain-lain. Tujuan di sini banyak sekali. Mungkin saya hanya sebutkan sedikit saja ya. Di sini ada tujuan menurut Kurzweil, yang diantaranya adalah memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan sumber daya manusia. Jadi membuat pertimbangan untuk menentukan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi. Terus yang ketiga adalah yang kedua adalah membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi maupun strateginya. Terus yang ketiga adalah memberikan dukungan. Ya, jadi memberikan dukungan serta kondisi yang bisa membantu manajer mencapai sebuah tujuan. Terus yang keempat adalah menyediakan media. Menyediakan di sini adalah artinya adalah mempersiapkan karyawan-karyawan, mempersiapkan tenaga kerja ya di sini untuk berkomunikasi antara manajemen organisasi dan juga karyawan-karyawannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Udina, MPM 718212481. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan dan kegiatan MSDM dan basis teori MSDM. Yang dimaksud dengan kebijakan dan kegiatan MSDM di sini adalah untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik.
pendekatan tersebut, penggunaan MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi Departemen Personalia dan Pengorganisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Gues menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam MSDM. Fokus kebijakan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkannya pada tujuan organisasi. Sebagai suatu proses pencapaian tujuan, organisasi mengorganisasikan SDM dalam suatu mekanisme sistemik berupa alur SDM. Mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perumusan, analisis jabatan, dan seterusnya. Kebijakan lainnya berkaitan dengan sistem penghargaan yang merupakan bagian utama organisasi memberi motivasi guna memaksimalkan kerja dan proses pekerjaan. Sistem penghargaan misalnya dapat berupa paket remunerasi yang terdiri dari penggajian, pemberian bonus dan insentif, serta berbagai bentuk kompensasi lainnya. Di dalam organisasi, peran dan fungsi SDM harus diselaraskan dengan elemen-elemen sumber daya lainnya. Dan di sini yang dimaksud basis teori MSDM adalah, menurut Gues tidak ada teori dalam MSDM. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa di belakang MSDM berdiri secara implisit beragam teori. Dengan merujuk pada hasil studi beberapa ahli, Gues membuat suatu kerangka kerja teori MSDM seperti dapat dilihat dalam gambar. Kerangka kerja teori MSDM dikutip dari Gues 1987. Kerangka kerja ini seperti digambarkan dalam skema tersebut dinilai sebagai basis teori MSDM dengan mendasarkan diri pada dukungan sejumlah teori lintas ilmu. MSDM bersifat multidisipliner, oleh karena itu di belakang MSDM dapat dijumpai disiplin ilmu ekonomi manajemen. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.